Sangat mengerikan. Kapak itu membuat Qin Yichen tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak perlu jatuh. Qin Yichen merasa bahwa hanya ada rasa takut, hanya kebencian tentang mengapa dia datang ke sini, dan bahkan kebencian terhadap publik yang kalah. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi juga Ziyun, yang semuanya muram dan berubah menjadi setan. Mengapa bos membawanya ke sini dan mengapa dia mengikutinya sampai mati? Kenapa aku harus memikul tanggung jawab naga sungguhan? Qin Yichen bahkan tidak memperhatikan bahwa kulitnya telah berubah menjadi hitam dan menjadi tanda ajaib. Tetapi tepat sebelum kapak yang tajam akan jatuh, dia mendengar ledakan keras, bergema di dunia. Xingtian, apakah kamu akan membuat kesalahan lagi dan lagi? Tanda seru. Ledakan itu sangat mengerikan, dan perubahan kehidupan benar. Qin Yichen hanya merasa bahwa ledakan itu berasal dari hatinya sendiri. Qin Yichen terkejut, karena yang menyertai ledakan itu adalah sinar cahaya yang menakjubkan. Cahaya ilahi menyapu sekeliling, diselimuti ke segala arah, dan saat ketika Qin Yichen terbungkus, tanda sihir hitam layu dari seluruh tubuhnya menghilang, dan bahkan jantung naga jernih dan terbuka. Cahaya ilahi ini. Bintang Qin Yichen gemetar. Cahaya ilahi ini menyapu ketika ribuan raja berbicara tentang hal itu, membuat cahaya ilahi diam. Burung gagak Zhenlong Tai persis sama. Ketika Qin Yichen kembali kepada Tuhan lagi, dia melihat sosok cahaya kental yang menginspirasi, yang sudah berdiri di depan mereka, dan mengangkat topeng kental di antara lengan bajunya untuk memblokir kapak tanpa kepala. Cahaya ilahi Haoran melonjak di kepala, dan bahkan menyapu sosok tanpa kepala. Seng Wang lewat, hanya mendengarkan semburan gemetar rantai. Sosok tanpa kepala itu benar-benar berlutut di tanah. Meskipun ini akan membuat rantai merobek tulang pipa, itu sangat menyakitkan, tetapi sosok tanpa kepala masih mengabaikan. Bahkan suaranya tidak lagi kejam dan membunuh, tetapi seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan menundukkan kepalanya di depan para sesepuh untuk mengakui kesalahannya. Leluhur, aku salah. Aku bukan pengkhianat. Aku bukan pengkhianat. Qin Yichen tertegun. Mereka saling memandang. Qin Yichen yakin, ini bukan ilusi. Dan sosok tanpa kepala di depannya ini disebut Xingtian. Qin Yichen hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya telah menumbangkan kesadarannya sendiri. Tetapi sosok yang luas dan padat itu membuatnya merasa sangat intim dan menghormatinya. Pada saat ini, dia melihat kutukan Hao Zouang tertegun. Melihat sosok mengerikan itu, suaranya bergetar, dan dia berlutut. Leluhur Mingyang, leluhur Mingyang, leluhur Mingyang. Qin Yichen terkejut. Ini, apakah ini generasi ke-18 surga dan penguasa bumi? Juga salah satu patriark naga sejati Hao Mingyang. Tanda seru. Qin Yichen tertegun. Tetapi setelah kembali ke Tuhan, dia berlutut dengan satu lutut. Keturunan Qin Yichen, keturunan yang tidak diinginkan, bertemu dengan leluhur Mingyang. Ziyun di sampingnya tidak perlu Qin Yichen untuk mendesaknya, dan dia berlutut dengan wajah yang tulus dan penuh hormat, melihat sekeliling. Yao Tian, kebencian Yue Chang, dan bahkan Tusan, semuanya. Setan kecil Yao Tian, temui leluhur Mingyang. Tuyulan, keturunan Tusan, bertemu leluhur Mingyang. Qin Yichen melihat ke belakang yang mengerikan. Ketika dia berada di pavilion Qian Hao, dia melihat nama-nama terhormat dari 108 surga dan bumi Tuan. Pada saat itu, Hao Zouang juga secara khusus mengatakan bahwa leluhur Hao Mingyang adalah eksistensi yang sangat hebat. Qin Yichen melihat kekuatan leluhur Mingyang saat ini, tetapi tidak tahu kehebatan Hao Mingyang. Namun, semua tuyulan, di mulut sindiran dan leluhur Tusan, mendengar tentang penguasa dunia generasi ke-18. Ada banyak kisah tentang memuji Hao Mingyang. Tuyulan hanya tahu bahwa pada saat itu, semua suku termasuk Tusan menyebut Hao Mingyang Tianlong dan naga suci. Kata suci ini bukan hanya perintah suci. Atau itu juga arti dari tatanan suci. Tetapi itu karena sebelum orang-orang kuat dari semua ras, mereka berani mengakui bahwa mereka hanyalah makhluk hidup, dan Hao Mingyang adalah suci. Apa yang bahkan tidak diketahui Qin Yichen adalah ketika dia berbicara tentang Taoisme, para dewa yang membantunya tidak melihat wajah Tusan, juga tidak mengatakan beberapa kata-kata indah untuk mengambil kesempatan menjual sentimen. Tetapi bahkan di dunia ini saat ini, mereka paling mengagumi Hao Mingyang. Nenek moyang Mingyang? Saya melihat bahwa Hao Mingyang berbalik. Itu adalah penampilan seorang lelaki tua, tetapi sosoknya tidak menunjukkan rahitis. Di wajahnya, ada martabat yang agung menghadap dunia untuk waktu yang lama, dan dia baik dan lembut. Qin Yichen hampir tidak bisa menggambarkan perasaan ini, atau sekarang dia tidak bisa melihat ke pantai besar leluhur Mingyang. Qin Yichen hanya merasa bahwa leluhur Mingyang seperti surga, lebih seperti seorang penatua, berdiri di depannya dengan senyum. Apakah kamu baik-baik saja? Tuan dunia generasi ke-18 tersenyum samar. Dan sosok Qin Yichen dan yang lainnya melayang. Tetapi kegembiraan melihat Hao Zouang tidak hanya tidak tenang, tetapi menjadi lebih kuat. Leluhur, kenapa, mengapa? Hao Mingyang tersenyum. Tetapi nadanya sangat tegas. Xingtian bukan pengkhianat.
Ini juga tujuan membiarkan Anda datang ke sini. Sosok tanpa kepala itu bergidik, tetapi masih berlutut di sana, takut berbicara seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Hao Mingyang memandang Qin Yichen, dan matanya agak disukai, dengan pujian, dan menyalahkan diri sendiri yang lebih kuat, seolah-olah dia menyalahkan diri sendiri. Bahkan dia merasakan beban berat, tetapi ditekan pada pemuda itu. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan dan banyak pikiran. Jangan khawatir, mari kita duduk dan berbicara perlahan. Setelah semua, Hao Mingyang duduk bersila untuk pertama kalinya. Qin Yichen dan yang lainnya saling memandang, dan mereka berani duduk satu demi satu. Leluhur, minum alkohol? Minum. Kata-kata Hao Mingyang baru saja jatuh, tapi dia melirik Ge Qianpalu dan berkata, tapi kamu masih belum minum anggurmu. Kamu meminumnya sendiri. Ini yang paling berguna. Hao Mingyang tampaknya enggan, sama seperti Tu Jiner memberi Qin Yichen setengah buah dewa. Namun, nada Hao Mingyang membosankan, dan sikapnya seperti yang dia katakan, bahwa Senjiu lebih berguna untuk Qin Yichen, dan dia berhenti meminumnya. Ziyun sedang duduk di sebelah Qin Yichen, beberapa gemetar. Dia hanya tahu bahwa dewa pembunuh yang mengerikan ini bernama Xing Tian. Saya tidak berharap bahwa mereka akan bertemu generasi ke-18 surga dan penguasa bumi di sini. Meskipun Hao Mingyang saat ini, tampaknya hanya ada jejak sisa jiwa. Yichen, apakah kamu di sini untuk menemukan harta karun? Hao Mingyang bertanya dengan senyum ringan, tapi itu membuat mata Qin Yichen bergetar. Meskipun ini hanya masalah yang tidak biasa, dia punya perasaan bahwa pemikiran tentang dirinya sendiri atau bahkan teman lain tidak bisa lepas dari ini. Mata leluhur. Qin Yichen terus terang mengangguk, ya. Tapi kamu datang ke sini sampai mati, dan bertemu Xing Tian lagi, sepertinya mengeluh, di mana ada kemungkinan harta karun. Qin Yichen terdiam sesaat, dan kemudian bibir giginya dan mengertakkan giginya. Para junior berpikir begitu. Hao Mingyang masih tersenyum, tidak menyalahkan, tetapi melihat sekeliling, melihat semua orang di sebelah Qin Yichen berpikir begitu.